Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku para pecinta channel Kanjeng Guru yang dirahmati Allah. Doa saya untuk kalian semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Doa saya mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku semuanya yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudaraku para pecinta channel Kanjeng Guru yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan berbagi kembali atau mengijazahkan sebuah ijazah yang mana tentu saja ijazah ini sebuah amalan yang sudah masyhur, yang semuanya bisa membacanya. Bahkan tingkat anak-anak pun tentu saja bisa mengamalkan amalan ini. Namun di sini perbedaannya hanyalah pengijazahnya. Ya. Karena ketika orang mengamalkan sebuah amalan, walaupun di situ amalan itu sudah masyhur dan sering dibaca, misalnya contohnya seperti membaca surat Waqingah, membaca surat Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti amalan itu sudah masyhur dan sering dibaca, bahkan kebanyakan orang bisa membaca suratan tersebut. Nah, namun yang paling inti adalah sanad ataupun gurunya. Jadi dari mana kalian mendapatkan saran mengamalkan amalan ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara membacanya atau cara mengamalkannya. Itu yang paling inti, saudaraku. Jadi kalau kita berbicara amalannya, tentu saja amalan kadang-kadang ada amalan yang memang sudah masyhur, yang sudah sering dibaca oleh orang-orang muslim seperti itu. Jadi pada kali ini yang saya ijazahkan itu adalah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Nah, ini yang saya ijazahkan kepada kalian. Jadi hitungannya 19 kali. Berarti kan ketika ada orang yang mengamalkan membaca basmalah yang tujuannya untuk perlindungan misalnya. Nah, itu kan ada perbedaan. Nah, di sini yang saya ijazahkan bismillah yang insya Allah gunanya sesuai dengan keinginan hati kita ataupun sesuai hajat seperti itu. Jadi harapannya dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ini, harapannya cita-citanya terkabul atau hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara riyadhahnya atau cara mengamalkannya, Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca 19 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu dan juga dibaca satu majelis. Nah, yang saya maksud satu majelis ini misal satu dudukan itu membaca 19 kali. Misal habis sholat fardu 5 waktu, sholat subuh misalnya 19 kali. Kemudian sholat fardu lainnya juga 19 kali. Itu yang saya maksud satu dudukan atau satu majelis. Ya. Kemudian untuk lebih bagusnya lagi, ketika kalian punya hajat atau punya keinginan besar, maka dibaca pada waktu tengah malam setelah sholat hajat sebanyak 313 kali. Di dalam membaca atau mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, pada waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim, di lisannya membaca seperti itu, di dalam hati meminta kepada Allah sesuai hajatnya. Misal hajatnya mau
melunasi hutang orang tua misalnya, atau hutangnya sendiri, maka di lisan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati, ya Allah, saya mohon dilancarkan rezekinya, ditambah rezekinya, mohon bantu saya untuk melunasi hutang orang tua saya atau hutang saya, seperti itu. Atau misalnya kalian belum punya rumah, maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di dalam hati, tapi sambil berjalan ini Bismillahirrahmanirrahimnya ya. Kemudian di dalam hati sambil mohon, ya Allah, saya mohon bantuannya ya Allah, mohon ditambahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan saya mohon kabulkan hajat saya ya Allah, bantu saya ingin membuat rumah untuk keluarga. Nah, seperti itu ya. Insya Allah dikabulkan. Nah, atau hajat lainnya, misalnya, contohnya ya, saya waktu itu membantu orang tua karena saya dicoba oleh Allah, orang tua saya itu banyak hutang. Kemudian saya meminta seperti tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di dalam hati, ya Allah, saya mohon bantuannya, saya mohon dilancarkan rezekinya, ditambah rezekinya, agar saya bisa melunasi hutang orang tua, seperti itu. Kemudian juga saya pada waktu mau atau punya keinginan membuat tempat untuk ngaji anak-anak, dan saya selalu mengamalkan bismillah tersebut, dan di malam harinya saya baca 313 kali dengan cara seperti tadi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati memohon kepada Allah, ya Allah, bantu saya untuk segera bisa membuat gedung TPQ atau gedung madrasah untuk ngaji anak-anak, seperti itu. Alhamdulillah tidak lama saya bisa membuat tempat ngaji anak-anak, seperti itu. Nah, jalannya dari mana? Tentu saja kita tetap harus bekerja, bukan berarti hanya membaca bismillah kemudian mendapatkan uang yang banyak, tidak seperti itu. Jadi tetap harus bekerja, namun Allah betul-betul memberikan atau memperlihatkan kebesarannya, yaitu mendatangkan rizki min haitsu la nahtasib, min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak dinyana-nyana, rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi selalu ada jalan untuk mendapatkan rezeki, seperti itu. Contohnya pada waktu itu saya pernah ya, waktu saya semesteran di kampus, saya tidak bisa membayar semester, saya berdoa, dilalah ada aja ya, jalan untuk mendapatkan rezeki. Bahkan saya pernah mendapatkan burung, yang mana burung itu ternyata dijual lakunya sampai 1 juta ya. Itulah ya. Jadi intinya ada aja jalannya. Dan kemudian banyak orang yang meminta bantuan. Contohnya saya disuruh untuk membawa orang lamaran, dan di situ setelah pulang ternyata dikasih uang dan lain sebagainya. Pokoknya ada aja jalannya, seperti itu ya saudaraku. Tentu saja sesuai pekerjaan kalian ya. Misalnya kalian mungkin tani, dilalah nanti banyak job-job ya, di dalam bidang pertanian. Atau misalnya nanam-nanam apa, kemudian tanamannya subur, kemudian panen ya, yang biasanya misalnya gagal jadi tidak gagal, kan seperti itu. Perbandingannya seperti itu saudaraku ya. Jadi bukan berarti ketika membaca bismillah kemudian mak gedubrak uang sekian juta, itu tidak seperti itu. Tapi intinya jalan rezekinya dilancarkan, dan betul-betul banyak jalan untuk mendapatkan rezeki, seperti itu ya. Intinya seperti itu saudaraku. Jadi bagi saudaraku yang memang sedang dicoba oleh Allah ya, rezekinya agak sulit, coba saja dibaca ya. Tapi bukan untuk coba-coba, maksudnya coba saja ya, maksudnya diamalkan saja, seperti itu. Tapi jangan untuk coba-coba, di dalam hati ya tetap ikhlas. Memang betul-betul membutuhkan, memang betul-betul kepengin dekat kepada Allah, dan Allah memperhatikan
kita semuanya seperti itu. Jadi caranya seperti itu saudaraku, silahkan bagi kalian yang membutuhkan amalan tersebut ya diamalkan saja seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya dan mudah-mudahan hajat kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.